Kalau istikharah tadi, sholat 2 rakaat minta petunjuk sama Allah, itu Allah akan buka biasanya. Itu sering kali begitu. Sekarang kalau sudah terlanjur terjadi, misalnya, kalau saya melihat terjadinya ini, pasti ada sebab. Allah itu tidak datangkan sesuatu yang menyusahkan hambanya, sementara dia itu orang baik. Itu saya sangat yakin dengan itu. Saya nggak mungkin pada saat sudah saya baik, saya santun, terus didatangkan pasangan yang buruk. Itu nggak mungkin gitu. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki baik-baik, pasti akan datang perempuan baik-baik. Dan sebaliknya, al-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki buruk untuk perempuan buruk. Jadi memang sudah begitu dok. Kalau misalnya kita sudah terbiasa membangun prestasi kita suka dengan bisnis, kita suka dengan pendidikan misalnya, pasti kecenderungan kita dengan perempuan atau laki-laki yang mirip dengan itu dong. Gak mungkin kita mau sama yang tidak sekolah atau pengangguran, kan gak mungkin. Itu bentrok sekali gitu. Itu sudah alami. Makanya seperti ini pasti akan terbawa juga dalam masalah-masalah rumah tangga. Nah kalau ada orang terjadi seperti ini, saya yakin mungkin dia pertama tidak terlalu cross check atau dia cuek. Contoh misalnya gini, ada banyak terjadi dok kasus-kasus seperti ini. Memang pasangannya sudah bilang sebelum nikah, saya itu masih begini loh, saya masih begini loh. Tapi kalau kau mau nikah sama saya mau berubah. Dan dia mengiyakan. Kalau saya selalu, kalau orang seperti belum menikah saya larang. Jangan menikah. Karena menikah itu ibarat kapal baru. Suami istri ini juga adalah kapten, nahkoda dan wakilnya baru naik ke kapal itu. Kita harus membawa semua perlengkapan yang baru. Jangan bawa rongsokan nih. Buat PR ini untuk apa? Udah, oke nanti saya akan bantu kamu taubat. Saya akan bantu kamu berubah. Untuk apa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa banyak energi yang harus dikeluarkan? Oke, paham untuk saya. apa untuk itu? Kenapa kita nggak dari awal cari yang baik-baik saja? Kan gitu. Nah ini, itu salah satu faktor penyebab gitu kan. Namun tidak dipungkiri juga, di saat orang, kan iman ini dok harus dijaga setiap saat. Bisa saja hari ini iman kita lagi naik, karena besok godaan media, kita turun, drop tuh. Tontonan, segala macam. Nah ini kalau kita tidak kontrol, tidak segera alihkan, karena media kita tidak bisa tinggalkan sekarang, kita alihkan kepada edukasi, ceramah, pidato yang bermanfaat gitu ya, ilmu pengetahuan, fenomena alam yang menarik lah. Maka kita akan lari kepada hal-hal yang tontonan porno atau apa. Ini kan kalau sudah masuk ke porno dok, pasti akan terbuka dengan lawan jenis, zina, dengan sesama jenis homo atau lesbian. Kan gitu. Atau memang ini lagi, yang gender. Gitu. Itu akan bisa multi laki-laki dan perempuan. Ini kenapa? Karena media terbuka porno, bosan dengan yang biasa laki-laki sama perempuan, pindahlah ke laki-laki sama laki-laki, pindahlah kepada perempuan, pindahlah kepada gabungan semuanya. Bahkan ada pindah kepada hewan. Kan itu kenapa? Karena media itu. Oleh karena itu, kita setelah berumah tangga pun, kalaupun kita sudah baik, tetap harus ini ada pengontrolan, pengawasan sampai kita meninggal ini. Konsistensi dalam sebuah kebaikan, prestasi itu harus baik. Sekarang, tidak masuk akal kan dok, kita kalau sudah sampai pada satu prestasi di bisnis, perusahaan sudah maju nih. Sudah, anggaplah 1 sampai 10 angkanya, kita sudah di angka 7. Pas di angka 7, kita nggak kejar 8 dan 9, tapi kita sengaja turunin downgrade ke 6 dan 7. Akhirnya perusahaan kita ambruk dan segala macam. Nah sama dengan rumah tangga. Harusnya kalau sudah bahagia, di maintenance terus.